Seperti beberapa daerah lainnya di Indonesia, bahkan dunia, di Pulau Muna juga hidup sejumlah ilmu hitam atau yang lebih dikenal dengan nama santet. Ilmu hitam di Pulau Muna sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Seolah mata rantai yang sangat kuat, siklus keberadaan ilmu hitam di Pulau Muna sangat sulit diputus. Itu karena ada semacam proses pewarisan turun-temurun dalam sebuah keluarga ataupun dari seseorang terhadap orang lain. Ketika ditelusuri, ilmu hitam di Pulau Muna ada beberapa. Mulai dari jenis untuk mengganggu anak bayi, ibu-ibu hamil atau yang baru melahirkan, hingga menghancurkan bisnis dan kehidupan rumah tangga. Para pemegang ilmu hitam ini sangat sulit diidentifikasi, oleh karena mereka hidup membaur dengan masyarakat. Hanya saja, bagi orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu dalam hal ilmu gaib, orang-orang yang memiliki ilmu hitam dapat diketahui dari aura wajah serta gerak-gerik tubuh mereka. Dalam hal gangguan untuk bayi, ada ilmu hitam yang disebut wurake. Ilmu hitam jenis ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan anak bayi atau balita tiba-tiba menangis histeris hingga warna kulitnya menjadi kehitam-hitaman. Biasanya, ilmu hitam yang satu ini hanya dilakukan melalui sapaan ataupun sentuhan kulit terhadap bayi atau balita. Begitu si pelaku pergi, sang anak langsung berteriak-teriak seperti kerasukan setan. Bila tidak segera diobati, maka wurake bisa menyebabkan kematian karena disebabkan si anak kelelahan setelah menangis seharian atau bahkan berhari-hari. Selanjutnya ada parakang. Para pemilik ilmu hitam parakang ini mencari mangsa ibu-ibu hamil atau para perempuan yang baru selesai melahirkan. Adapun modus dari parakang adalah pelaku mengelabui penglihatan orang lain hingga melihat dirinya seperti binatang, kucing, anjing, kambing, maupun berbentuk benda-benda tertentu. Mereka menjalankan aksinya pada 3 waktu, yakni saat maghrib, tengah malam, dan dini hari. Para pelaku mengendap-endap dan mencari tempat-tempat kotor di sekitar rumah calon korban. Tempat-tempat kotor dimaksud seperti air comberan di kamar mandi atau di bawah kolong. Tak kalah mengerikan adalah ilmu hitam yang dapat menghancurkan bisnis bahkan keharmonisan rumah tangga. Ilmu hitam itu disebut suere. Bila para pemilik ilmu hitam wurake ataupun parakang sedikit mudah dikenali dari pergaulan mereka yang sedikit tertutup, maka orang dengan ilmu suere sangat sulit dikenal. Mereka membaur dengan baik di tengah masyarakat. Biasanya pemilik ilmu hitam ini tidak senang bila melihat karir atau bisnis seseorang sedang menanjak naik. Begitupun terhadap rumah tangga yang harmonis.
Adapun modusnya, si pelaku akan datang langsung di tempat usaha ataupun rumah sebuah keluarga yang bakal menjadi sasaran. Selama berada di sana, pelaku akan merapalkan mantra-mantra yang tujuannya menghancurkan fokus dan ketenangan hati calon korbannya. Tak perlu menunggu lama, begitu si pelaku pergi, dampak mantra-mantra tersebut akan langsung bereaksi. Si pebisnis langsung merasa malas dan suasana hati serta pikirannya tidak menentu. Demikian rasa malas dan kekalutan pikiran dan hati kian hari bertambah parah. Bila tidak segera diobati, maka pada suatu waktu bisnis si korban akan hancur berantakan. Begitu juga halnya pada keluarga yang harmonis. Si pemilik ilmu hitam suere akan mendatangi secara langsung atau tidak langsung dengan meminta pertolongan jin. Bila menggunakan jin, maka di rumah calon korban biasanya akan tiba-tiba muncul kotoran manusia atau hewan dalam rumah, terutama kamar pribadi. Cara lainnya adalah menunggangi hewan-hewan tertentu seperti kucing yang tiba-tiba datang hanya untuk menghambur air kencingnya lalu pergi. Bagi rumah tangga yang terkena suere, maka kehidupan si pasangan suami istri akan diwarnai pertengkaran setiap hari. Meskipun itu terkait hal-hal sepele, hingga akhirnya bahtera rumah tangga mereka hancur berantakan. Itulah beberapa jenis ilmu hitam yang sangat mengerikan yang dikenal di kalangan masyarakat Muna. Sesungguhnya, sebaik-baik usaha agar terhindar dari orang-orang demikian adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat 5 waktu, sholat sunnah, sedekah, ataupun memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta sholawat. Wallahu alam.